Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian tafsir Al-Kahfi. Hari ini tanggal 10 Februari, alhamdulillah kita akan segera lanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan review pengajian yang pekan yang lalu. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kesembuhan kawan-kawan kita yang sedang sakit, Bapak Rudi, Dr. Jupriya, dan lainnya, termasuk ada adiknya Dr. Pita juga yang sedang sakit sekarang di Bogor, di rumah sakit di Bogor. Semoga Allah cabut penyakitnya, diberikan kesehatan, dan segera pulih kembali. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabu yang lalu diringkaskan oleh guru kita, Ustaz Hasan Sohibi, tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Disebutkan dalam suatu hadis, diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu Musa bertanya kepada jamaahnya, kepada pengikutnya, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Tentu saja jamaahnya tidak menjawab. Dan Musa berkata lagi, akulah orang yang paling alim. Nah, di sini masuk teguran Allah, karena kita enggak, walaupun kita memang manusia itu tahu, ketika itu wajar bisa mengatakan demikian, akulah yang orang yang paling alim. Tapi ada etikanya, ada adabnya di dalam berkomunikasi. Maka Allah menegur Nabi Musa karena ia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Nah, itu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua buah lautan. Dia lebih alim daripada kamu, dia lebih pandai, lebih berilmu daripada engkau ya Musa. Maka Musa samina wa ta'na, patuh pada perintah Robnya, kepada perintah Tuhannya. Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya saya dapat berjumpa dengan hamba-Mu yang berilmu itu, yang lebih alim daripada aku? Maka Allah SWT berfirman, bawalah bestamu ikan, lalu masukkanlah ikan itu ke dalam wadah ikan. Ya. Dalam tafsir dikatakan ikan itu udah mati, udah digoreng untuk bekal perjalanan. Jadi Nabi Musa watokna, pada waktu itu belum ada internet, jadi nggak bisa Sherlock, ya udah cari aja apa markernya, apa tandanya. Kau mau berjalan membawa bekal ikan sampai suatu titik gitu. Manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Musa membawa ikannya lalu memasukkannya ke dalam tempat ikan. Dan ia berangkat dengan ditemani oleh muridnya atau pengikutnya, yaitu Yusha ibnu Nun alaihissalam. Ketika Nabi Musa dan Yusha ibnu Nun itu sampai di sebuah batu besar, maka keduanya beristirahat. Nah, ketika itulah ikan yang berada di dalam tempat itu yang tadinya mati bergerak hidup. Lalu ikan itu keluar dari dalam wadahnya dan melompat ke laut.
Ikan itu mengambil jalannya di laut dengan membentuk terowongan. Allah menahan aliran air terhadap ikan sehingga jalan yang dilaluinya seperti liang. Ini seperti kisah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun di depan laut, di belakang laut, maka Allah memberikan mukjizat, air lautnya ditahan, Nabi Musa berjalan bersama pengikutnya, dan setelah sudah sampai ke tujuan, ditutup lagi air lautnya, dan Fir'aun dan pengikutnya tenggelam dalam laut. Dan sekarang terbukti bekas-bekasnya itu juga ada, bahwa memang pernah kejadian laut menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ini sepertinya nggak ada artefak sejarahnya. Jadi air laut itu seperti lubang, ikannya masuk ke sana. Ketika keduanya sampai di batu besar, maka keduanya memerabahkan diri, beristirahat, dan tertidur. Ikan yang berada dalam tempat itu bergerak hidup, lalu keluar dari dalam lembu dan melompat ke laut. Ikan itu mengambil jalannya di laut dengan membentuk terowongan. Allah menahan aliran air terhadap ikan sehingga jalan yang dilalui seperti liang. Ketika Musa terbangun, murid lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu. Mungkin juga awalnya mau ngomong tapi sungkan karena gurunya masih istirahat. Nanti aja deh, akhirnya lupa. Yusa bin Nun itu terus jalan mengenapkan masa 2 hari 2 malam berjalan kaki, luar biasa. Pada keesokan harinya Musa bertanya kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa lelah karena perjalanan kita ini. Ya, Al-Kahfi ayat 62. Nah, Musa masih belum merasa letih, melainkan setelah melewati tempat yang diberitakan Allah agar dia berhenti padanya. Muridnya berkata, seperti yang disebut dalam firman Allah, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya sendiri ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah itu kata Nabi Musa, kita balik ke sana. Bekas jalan yang oleh ikan itu membentuk liang, sehingga membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya kembali menelusuri jalan semula, sehingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Musa bersua dengan seorang lelaki yang berpakaian lengkap. Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu, yakni Nabi Khidir, menjawab, di manakah ada salam di bumi ini? Musa berkata, sayalah Musa. Khidir nggak kenal, maka Khidir bertanya, ini Musanya Bani Israel? Musa menjawab, iya. Musa berkata lagi, saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Jadi Nabi Musa minta izin untuk ilmu, ya, cari ilmu. Dan Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Soal Al-Kahfi ayat 67. Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya tidak mengetahuinya. Jadi mereka ini orang berilmu, adabnya tinggi, saling tawadu, saling menghormati satu sama lain. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati saya sebagai orang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu apapun. Soal Al-Kahfi ayat 69. Kemudian dia berkata kepadanya, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ayat 70. Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai, dan keduanya menyumpai perahu. Maka keduanya meminta kepada para pemilik perahu itu, agar mereka boleh naik perahu itu. Para pemilik perahu itu telah mengenal Nabi Khidir, maka mereka mengangkut keduanya tanpa bayar gratis. Ketika keduanya telah berada dalam perahu, Musa merasa heran, terkejut. Kenapa tiba-tiba Nabi Khidir memecahkan sebuah perahu itu dengan sebuah kapal? Maka Musa berkata padanya, mereka telah mengangkut kita dengan gratis. Kok kamu merusak perahu itu? Nanti kan tenggelam nih, gitu. Jadi rupanya Nabi Musa lupa kalau tenggelam ya dia juga tenggelam.
sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari. Maka Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaan aku, dan janganlah kamu bebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Ayat 3. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, bahwa pada pertama kali Musa lupa, kemudian ada seekor burung pipit hinggap di sisi perahu, lalu minum air laut itu dengan paruhnya sekali atau 2 kali patokan. Maka Khidir berkata kepada Nabi Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu itu dibandingkan dengan ilmu Allah, melainkan seperti kurangnya air laut ini oleh apa yang diminum oleh burung pipit ini. Artinya ilmu kita manusia ini, apalagi kita ya, Nabi Khidir dan Musa aja mengatakan nggak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah. Lalu keduanya turun dari perahu. Ketika keduanya sedang berjalan di pantai, tiba-tiba Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan sejumlah anak lain-lainnya. Nabi Khidir dengan serta-merta membunuh anak itu dan mencabut kepalanya dan tangannya hingga anak itu mati. Musa berkata kepadanya, loh, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. 475. Teguran kali ini lebih keras dari teguran yang pertama. Karena pada firman selanjutnya disebutkan, ya, ini saya cuplek dari Kartolani Marzuki. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu izinkan aku bersamamu lagi. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur toleransi kepadaku. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Dalam tafsir dikatakan Nabi Khidir itu mendatangi satu persatu pintu rumah, mengetuk pintu untuk minta jamuan, tetapi warga desa itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh. Ayat 76-77. Maksudnya dinding rumah itu miring. Maka Khidir mengisyaratkan dengan tangannya, maka Khidir menegakkan dinding rumah itu. Ayat 77. Musa berkata, mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, yang mereka tidak mau menghormati memberi kami makan, dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu mereka. Kan aturannya sesama tamu saling menghormati ya dalam Islam itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan beritahu padamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Kemudian sebutkan bahwa Nabi Khidir sudah lewat tadi ya. Ayat yang pertama, kisah yang pertama ini, bahwa Nabi Khidir melubangi perahu kepunyaan orang miskin itu karena di mereka ada seorang raja yang zalim. Ini ilmu hikmah ini tidak dimiliki Nabi Musa yang hanya mengandalkan logika. Jadi ini juga dalil kepada kita agar kita orang yang berilmu wajib menolong orang-orang yang duafa, yang miskin. Walaupun mungkin mereka tidak minta tolong kepada kita, tapi kalau kita tahu mereka butuh, kita mesti tolong mereka. Kemudian tentang anak yang dibunuh itu, Nabi Khidir berkata, kedua orang tuanya itu mukmin. Kita khawatir anak itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ibnu Abbas mengartikan Nabi Khidir supaya Tuhan mengganti anak lain bagi mereka yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasihnya. Jadi kalau punya anak, pengennya anak itu suci dan lebih sayang. Nah, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya ada harta benda simpanan, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Robmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya, harta warisannya sebagai rahmat dari Allah. Dan tidaklah aku melakukan ini menurut kemauanku saja, ini adalah perintah Allah. Demikian itu adalah maksud perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi ini bukti dalil bahwa orang yang soleh itu dijaga dirinya dan keturunannya. Bahkan kalau orang soleh sudah wafat, anak-anaknya dijaga Allah. Jadi Allah mengirim Nabi Khidir untuk melindungi anak itu dari hartanya. Kurang lebih begitu ringkasan tafsir yang kemarin.
Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hasan untuk melanjutkan ayat berikutnya, yaitu kisah tentang Zulkarnain. Ini lebih menarik lagi. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah taklim malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah juga lah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ta'lim ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, harta kita, selalu dijaga dan dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan ke jalannya yang lurus. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita menjadi istri yang solehah. Kita menjadi suami-suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua umat Islam dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari masa kebodohan menjadi masa yang ilmiah, masa keilmuan. Mari kita banyak bacakan salawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Basuki SPOT, bahwa kita malam hari ini melanjutkan pada kisah yang keempat, yaitu kisah Zulkarnain. Kita membahas barangkali hanya cukup 3 ayat yang pendek ini saja. Maka mari terlebih dahulu kita bacakan ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Kita bacakan artinya terlebih dahulu. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini, dan telah kami berikan juga kepadanya sebab segala sesuatu. Kemudian maka diikutilah jalan sebab-sebab itu. Sebelumnya kita menafsirkan ayat 3 ayat tersebut terlebih dahulu. Ini karena pindah baru kepada topik baru, maka terlebih dahulu menurut sesuai dengan tafsir
Sobatut Tafasir di Syekh Profesor Dr. Ali Sobuni. Nah, di sini ada korelasi ayat dulu supaya kita agak nyambung daripada tentang kisah yang telah lalu dan yang sekarang. Itu korelasinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebelumnya yang kemarin kita sudah berakhir, yaitu tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Yang kemudian sekarang diiringi dengan kisah Zulkarnain dan rihlanya yang ketiga, ya, rihlah as-salas ilal gharb ke barat, wa syarq ke timur, wa ila saddain kemudian kepada yang sekarang ini kita bicarakan, yaitu ke dua bendungan, ya. Kemudian pembangunannya yaitu membangun bendungan tersebut, yaitu di hadapan Ya'juj wa Ma'juj, ya, nanti yang juga selanjutnya kita ceritakan sedikit kisahnya. Dan ini adalah termasuk kisah menurut Al-Sobuni ada kisah yang keempat dari kisah-kisah yang telah disebutkan pada surat ini, yaitu kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi, kisah yang kedua ada Sahibul Jannatain, yaitu dua orang laki-laki yang memiliki dua kebun, yang ketiga tentang kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Kemudian maka yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Dan semua kisah tersebut yaitu sangat erat hubungannya dengan akidah dan keimanan. Jadi tartabitu bil aqidati wal iman, kisah tersebut. Wa huwal hadaful al asil di suratul karimah. Yaitu itulah tujuan yang paling pokok terhadap bagi surat ini. Itu jadi hubungan tiga kisah ini memang dasarnya itu adalah hubungannya kepada akidah dan keimanan. Dan hubungan ini ada hubungan yang pokok dan juga yang paling mendasar. Baiklah, selanjutnya kita tafsirkan ayatnya, wa yas'alunaka an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, domirnya itu kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka an, jadi kalau ada an di situ berarti ditanya tentang, ya, tentang Zulkarnain, ya. Dan kalau ada ya orang biasa, kalau kita bertanya as'aluka Allah, menanya kepada Allah, apa yang kita tanya atau kita meminta kepada Allah. Nah, kalau itu langsung apa yang kita tanya, kita apa yang kita butuhkan. Tapi di sini kalau ada an, yas'alunaka pakai an. Jadi tentang kepribadian atau seluk-beluk semua perincian tentang Zulkarnain, itu maksudnya. Kadang-kadang kita menemukan kalau kita bertanya as'aluka atau nas'aluka, langsung saja nas'aluka aina huwa yaskun, di mana dia tinggal. Nah, itu nanya kepada orang lain. Ya, kemudian kalau yas'alunaka an, berarti an itu menanya tentang kepribadian atau semua perincian tentang yang ditanya itu. Ya, dari mulai nama, kelahir dan semua tempat tinggal biasanya begitu. Ya, di sini tentang Zulkarnain, apa nanti yang ditanya, ya apa yang dijawabnya, ya nanti kita lihat di sini. Yaitu tafsirannya yas'alu wa yas'alunaka ay yas'aluka al yahudu ya Muhammad an dzil qarnain ma sya'nuhu. Nah, itu. Jadi orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Zulkarnain, bagaimana keadaan mereka. Keadaan mereka jadi berarti keseluruhannya. Tapi nanti jawabnya apa yang dijawab itu, ya berarti itu yang penting, yang jawaban daripada pertanyaan tersebut. Itu. Wa ma qissatuhu, bagaimana ceritanya. Kemudian katakan kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah hai Muhammad, aku akan bacakan, ya, kepadamu tentang kisah tersebut. Katakanlah sa'aqusu alaikum min nabaihi wa khabarihi, akan aku ceritakan kepada kamu tentang beritanya, khabarnya, yaitu tentunya berdasarkan Quran dan berdasarkan wahyu. Karena Nabi Muhammad tidak tahu itu zaman Quran itu zaman dahulu gitu ya, sebelumnya Nabi Muhammad, ya, gitu.
Jadi tentunya berdasarkan Qur'anan wa wahyan, itu berdasar Quran dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi sungguh kami telah memberi kedudukan atau kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami juga telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ini adalah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi Dzulqarnain. Kemudian penafsirannya dikatakan ayyasarna lahu asbabal mulki was sultan wal fathi wal umran. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, pada Yahudi yang bertanya, aku mudahkan bagi Dzulqarnain itu sebab-sebab. Nah ini jadi di situ yang diperlukan jawabannya ini ya, anil mulk kerajaan, wasultan kekuasaan, dan juga kemenangan dan kemakmuran. Kemudian juga wa'atainahu kullama yahtaju ilaihi lil wusul ila ghardihi min asbabil ilmi wal qudrati wa tasarruf. Dan juga kami berikan kepadanya segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk mencapai kepada tujuannya dari sebab-sebab ilmu, baik ilmu pengetahuan dan juga kekuasaan. Itu tadi yang telah diberikan kekuasaan, di situ sudah dijelaskan kekuasaan di muka bumi ini. Itu yang tadi juga merupakan kerajaan dan juga kekuasaan. Kemudian ada Syekh Ali Sobuni mengutip dari para mufassir, beliau mengatakan qala al-mufassirun Dzulqarnain huwa al-Iskandar al-Yunani Malikarul Masyriq wal Maghrib fasummiya Dzulqarnain wa kana malikan mu'minan makannallahu lahu fil ardi fi fa'adila fi hukmihi wa aslah ila akhirih. Kata ahli tafsir, para ahli tafsir, bagaimana yang dikutip oleh Syekh Ali As-Sobuni, yaitu beliau mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah nama Al-Iskandar Al-Yunani, ya. Raja Timur dan Barat yang namanya Dzulqarnain. Tadi dikatakan asalnya namanya Iskandar Al-Yunani. Iskandar Al-Yunani. Kemudian Dzulqarnain ini dulu itu sebagai raja yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi ini. Memberikan kekuasaan di muka bumi itu dikatakan Raja Timur dan Barat. Persisnya nanti dalam sejarah itu lebih memperinci lagi. Ya. Kemudian juga Allah memberikan kepadanya itu di muka bumi ini karena tadi juga diberikan ilmu, di samping kerajaan, bukan hanya sekedar harta kekayaan saja ya atau sebab-sebab kerajaan itu, tapi juga diberi ilmu. Kemudian ilmunya pun itu dia dalam menghukum kepada pengikutnya, kepada masyarakatnya adalah dengan hukum yang adil dan selalu memperbaiki masyarakatnya, selalu memberikan kesejahteraan. Barangkali dari dulu ya, kalau namanya penguasa itu adalah pokok pertamanya itu adalah memberikan keamanan kepada masyarakatnya yang dipimpin, ya, baik itu raja, ya, perdana menteri, presiden. Itu paling pokok adalah sebagaimana yang tercatat juga di buku-buku sejarah, buku tafsir dan lain sebagainya dalam sejarah Islam itu, bahwa penguasa itu ya baik raja, presiden atau perdana menteri, yang pertama kali adalah melindungi masyarakatnya, memberikan keamanan kepada rakyatnya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang adil. Sebagaimana di sini juga Dzulqarnain dikatakan adil ya ini fa'adila fi hukmi, yaitu adil di dalam memberikan kepastian hukumnya. Jadi
kepastian hukum dengan secara adil. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi aman, adil, dan sejahtera. Itu tujuan pemerintah atau penguasa diangkat sebagai pemimpin adalah untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Gitu. Ya, bukan kebalikannya. Ya, nggak perlu saya tafsirkan dah tuh. Ya, tafsirannya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian dia masa Zulkarnain itu yaitu wa kana fi fatrati baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masanya Zulkarnain itu kapan? Nah, baru di sini tadi saya belum menjawab dulu. Ya ikut saja, saya ikuti di tafsir apa yang dikatakan tafsir, yaitu masa Zulkarnain itu yaitu pada masa antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah masuk kita ya. Yang ditanya persisnya. Persisnya itu tahun berapa, tanggal berapa. Itu lihat aja, itu ada saya punya skema tentang kenabian, Sajaratul Anbiya dari Nabi Muhammad dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu berapa tahun. Ya, kalau di antara itu ya udah sekitar itulah, seperti itu. Ya, kemudian diriwayatkan warwiya analazina malakul arba'ah. Diriwayatkan bahwa yang memiliki atau menguasai bumi dunia pada saat itu ada 4 mukminani wa kafirani. Dua mukmin, 2 kafir. Ammal mukminani fa Sulaiman wa Dzulqarnain. Jadi dikatakan bahwa dalam ada sebuah riwayat bahwa yang menguasai bumi, menguasai dunia pada saat dahulu itu ada 4 ya, penguasa itu. Yang 2 adalah duanya mukmin, yang ada lagi yang kedua-duanya kafir. Adapun yang kedua-duanya mukmin adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kemudian adapun yang kafir itu Namrud dan Bukhtansor. Namrud dan Bukhtansor. Itu diambil dari tafsir Al-Kabir, tafsir Ar-Razi. Itu halaman 164 ya. Kemudian juga ada di Bahrul Muhit, kemudian juga ada di Asbabun Nuzul, ada juga di di Qurtubi juga ada dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kemudian tadi juga Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa ada disebutkan di situ Zulkarnain Zulkarnain itu adalah Wal Al-Iskandar Al-Makduni kalau beliau. Ya, semuanya yang kita cari yang benar mana yang salah. Ini mereka meriwayatkan yang mereka dapat seperti itu. Ya sudah, enggak apa-apa kita nggak percaya ini, percaya satu, nggak percaya yang nggak ada juga merusak keimanan kita. Ya, kalau Ali Sobuni mengatakan dia itu adalah Zulkarnain adalah Al-Iskandar Al-Makduni. Misalnya begitu. Itu yang pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, yaitu sebagai raja muslim, itu di antara raja-raja Yaman. Jadi dulu banyak raja Yaman, kerajaan-kerajaan, maka Zulkarnain itu adalah yang disebut Al-Iskandar Al-Makduni itu adalah salah satu daripada raja Yaman. Ya, yaitu raja yang soleh, yang Allah berikan ilmu pengetahuan dan hikmah, yang disebut namanya Zulkarnain karena dia memiliki atau menguasai timur dan barat. Kemudian juga dikatakan juga di sini adalah karena musliman adilan, muslim yang adil. Jadi ada 2 versi pendapat tadi itu tentang asli nama Zulkarnain. Adapun penguasaannya terhadap dunia itu tidak ada pertentangan. Kemudian Fa'at Ba'asa Baba, kemudian aku iringin dia, ya Fa'at Ba'asa Baba, maka dia pun menempuh
suatu jalan. Ya, sebab-sebab tadi itu yang diberikan, sebab-sebab jalan untuk mendapatkan ilmu dan kekuasaan. Diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu juga kita selalu bagi umat Islam paling tidak satu hari satu malam kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim selama sebanyak 17 kali. Nah, kalau kita insya Allah kalau kita sholat dengan khusyuk jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan sholat dengan sempurna ya, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan kita juga insya Allah Allah akan kabulkan, diberikan ke jalan yang benar, jalan yang lurus, ya kan. Setiap orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, ya pasti Allah berikan lanahdiyannahum subulana waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ya untuk menempuh di jalan kami, ya, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalan Allah itu tentunya jalan as-siratal mustaqim, jalannya jalan yang lurus, tidak ke kiri dan tidak kanan, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, ya tentunya berdasarkan syariat, yaitu pengikutnya secara faktanya itu realitanya yaitu mengikuti ajaran atau sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita, beliaulah kedua kita, ya kan? Rasul adalah kedua kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi cara untuk menempuh jalan yang lurus, jalan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah perilaku, tingkah laku atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sini saja kepada Bapak Dr. Haji Basuki SPOT dan juga kepada jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan sesuai ya tekstual tafsir As-Subuni. Ya, ada sedikit hanya tambahan saya tadi hanya di akhir, itulah tambahan saya hanya membahas tentang kalimat an dan beberapa kalimat lainnya. Demikian Dokter apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan saya kembalikan kepada Bapak Dr. Haji Basuki. Silakan. Jazakumullah khair Ustaz Syekh Hasan Sohibi. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita telah masuk ke kisah yang keempat, yaitu kisah Zulkarnain. Silakan kalau ada yang mau komentar atau bertanya. Kalau dari saya ingin bertanya sedikit. Ini kisahnya sezaman atau berbeda zaman dengan kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, Ustaz? Persisnya ya kemarin kan kita bilang zaman Nabi Khidir juga. Ya seperti yang kemarin saya sudah sampaikan tentang Nabi Khidir. Kalau ini kan dibatasi sama begitu saja. Persisnya kan kita tidak tahu. Itu di sini tadi menurut Syekh Al-Subuni ya seperti itu saja jawaban saya juga. Itu zaman dia dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Musa sampai di antara Nabi Musa kepada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Zulkarnain itu kan maknanya dua buah tanduk. Yang kemarin apa itu? Yang Nabi Musa, Nabi Khidir itu disebutkan apa? Baik Ustadz, kata Zulkarnain itu kan artinya dua buah tanduk. Apa memang fisiknya mempunyai tanduk atau bagaimana Ustadz? Kalau saya dapat dari guru itu Zulkarnain karena dia menguasai katanya menguasai timur dan barat. Hanya kisah gitu, timur dan barat. Dan diberikan juga kekuatan tadi, kekuatan ilmu, dan juga ada yang mengatakan juga kekuatan fisik juga. Ya. Tapi di sini menurut Ali Sobun saja saya ya segitu saja. Saya tidak mengambil yang lain supaya juga tidak banyak makan waktu lagi. Kalau itu saya akan kalau ada pertanyaan seperti begini, insya Allah biasanya ya nanti saya buat kitab, buka kitab yang lain lagi gitu. Kitab lain lagi untuk melengkapi apa yang ada di Syekh Ali Sobuni gitu.
Kemarin kan begitu, kalau saya bicara tambah-tambah dari yang lain kan habis makan waktu, kan kita ini tafsir Al-Sabuni. Nah, kalau kebetulan ada pertanyaan seperti itu, berarti nanti saya lihat lagi yang di luar Al-Sabuni seperti yang biasa saya pakai kemarin itu tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Maraghi ya. Tafsir Ibnu Katsir dua dia itu udah cukup. Nah, sementara itu jawaban itu ya sesuai apa yang di ini dulu Zulkarnain itu masanya adalah tadi disebutkan yaitu dari antara zaman Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti itu kalau saya mau itu ya saya punya itu antaranya sama kepada Nabi Muhammad buku apanya Syajaratul Anbiya. Ya nanti kalau karena ada pertanyaan itu baru nanti saya lihat lagi. Saya lihat lagi untuk di insya Allah malam Kamis depan itu saya jawab dengan persisnya gitu berapa masa sih antara Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Prita Ustaz, tentang surat Al-Kahfi. Disebutkan bahwa surat Al-Kahfi ini menjadi ayat penghibur bagi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Biasanya orang kalau begitu itu biasa itu mengambil hikmah ya. Hikmah itu ya memang bebas aja orang mengambil hikmahnya itu. Ada satu segi bisa saja diambil ini penghibur bagi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah karena itu juga orang Habasyah kan kaum muslimin di Mekah itu waktu itu kan tertindas oleh kafir Quraisy ya. Nah, itu kafir Quraisy maka dia hijrah ke Habasyah. Maka dengan turun ayat ini diceritakan kisah Ashabul Kahfi juga begitu, mereka itu kan tertindas juga bahkan mau dibunuh kemudian dia lari sampai ke gua itu yang akhirnya juga justru karena berada di dalam kebenaran dan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu kan semua agama sama kalau masalah akidahnya, cuma yang berbeda kan syariat. Dia kan Ashabul Kahfi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia pertahankan keimanannya walaupun kalau memang betul-betul ya dia ikhlas ya sampai sekarang juga ulama-ulama yang benar ya yang komitmen yang akidah benar dia bertahan saya sampai membunuh seperti kayak Ashabul Kahfi itu maka ujung-ujungannya insya Allah itu Allah berikan pertolongan ya berikan pertolongan taruhlah kalau dikatakan Ashabul Kahfi nggak ada ujung-ujungnya apa dia nggak ada menikmati kehidupan mewah. Cuma dia tidur 300 tahun lebih ya kan. Tapi kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan nanti masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia enggak mendapatkan kenikmatan kesenangan di dunia, di akhirat sudah pasti kan sudah dijanjikan seperti begitu. Maka begitu juga kalau orang-orang yang mengambil hikmah daripada hijrah Ashabul Kahfi ini orang-orang yang hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah mereka juga tertindas dia mempertahankan akidahnya insya Allah kalau betul-betul dia ikhlas betul mempertahankan hijrah karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah setelahnya itu juga Allah berikan kesenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setelahnya itu kan terbukti. Nah, kalau itu malah dibuktikan di dunia gitu. Betul gitu kalau dibilang sebagai penghibur bagi orang yang kaum muslim yang hijrah ke negeri Habasyah. Itu lihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui Al-Qur'an itu orang yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya, mempertahankan agama Allah itu seperti Ashabul Kahfi biar bagaimanapun juga mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan diberikan kesenangan-kesenangan atau kemenangan-kemenangan. Kalaupun di dunia dia tidak mendapat kesenangan dan kemenangan, ya seperti orang-orang yang perang ini kan, perang Uhud, perang Badar, kaum muslim bahkan sahabat, ya kan banyak yang meninggal. Ya, tapi mereka yakini bahwa mereka itu adalah matinya mati syahid dan sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu juga orang-orang tadi yang dikatakan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, maka dia kalau dia mengaca, dia mengambil hikmah atau mengambil kias analogi daripada hijrahnya
Ashabul Kahfi yang dari kampungnya ke gua, nah, maka dia juga hijrah dia dari Mekah ke Habasyah, insya Allah ya seperti itu juga. Ya, walaupun tidak persis tentunya hasil pendapatannya, tapi pada kesimpulannya ujungnya itu ada mendapat kebahagiaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia atau juga yang pasti adalah di akhirat. Ya bisa. Nah ini barangkali nanti karena baru ada pertanyaan, jadi saya nggak banyak lihat ini lagi. Ini ada. Ini gambar apa, Ustaz? Syajaratul Anbiya. Di sini ada masa-masa tentang gimana saya menunjukkan dia. Masa tentang dari Nabi Isa, dari mulai Adam bang. Pokoknya dari Adam sampai kita Muhammad SAW. Namanya Syajaratul Anbiya. Ada lagi di sini disebut Syajaratul Anasabun Nabi. Pohon terbalik ini pohon nasab Nabi. Itu jadi seperti pohon diambil dari nasab dari bawah ini, dari Adnan, dari atasnya Muhammad bin Abdullah dan terus sampai ke bawah bin Adnan sampai 20. Ya, kemudian ini anak-anaknya dan ini anak-anaknya, cucu-cucunya semua, dan kemudian dari Adnan nih kakeknya, kemudian di sini kemudian sampai Adnan sampai ke atasnya sampai kepada Abdullah gitu. Nah, dari yang Adnan ini kalau kita bahas itu berarti ini Nabi Adam dulu, dari Nabi Adam terus lanjut sampai kepada ke sini Nabi kita Muhammad SAW yaitu ke sini dari Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail ke sini ujungnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa di mana? Nabi Isa Nabi Isa di sini. Nabi Isa di sini ujung Nabi Musa, dekat Nabi Musa, Nabi Musa itu. Musa dan Isa baru nanti. Nah, masa-masanya tertulis di bawah ini. Ya, di bawah ini tertulis masa-masa Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, umpama kepada Nabi Isa dan selanjutnya. Ya itu aja perhatian dokter. Insya Allah nanti saja. Sekarang saya juga ngelihatnya soalnya tulisannya kecil-kecil ini, nggak bisa kelihatan. Jadi saya mau tanya tuh Ustaz, kalau kisah jumpanya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam itu apakah setelah Nabi Musa atau sebelum Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, Ustaz? Oh, itu juga sama tuh. Nanti lah saya jawabnya. Apakah sesudahnya apa sebelumnya ya waktu ke Laut Merah itu. Ya kan dokter kita waktu dulu kalau ke haji kan ke situ tuh ya ke Balad ya. Yeah. Balad. Kornes Nail, terus ke Balad sudah ke pinggir laut, biasa umumnya begitu kan. Nah di situ kan sebelum yang dekat Masjid Terapung ya bahasanya itu. Nah di situ katanya di situ tuh naiknya Nabi Musa Laut Merah, tapi lautnya udah kagak merah lagi sekarang, udah hijau. Iya. Tapi kalau bukti-bukti peninggalan itu sekarang ditemukan, Ustaz. Jadi ada ilmuwan yang menemukan bekas-bekas roda, bekas-bekas tulang kuda, tulang manusia di dasar lautan, yang membuktikan bahwa memang dulu Firaun dan bala tentaranya itu tenggelam di dasar laut. Iya. Enggak hancur dok tulangnya. Ya ada itu ditemukan, mungkin Allah menahan ya. Jadi nggak banyak sih, ada satu. Manusia itu yang tidak hancur itu kan apa sih istilahnya kalau kita ke tulang berutu ya. Iya. Kalau ilmu kedokteran juga udah bisa menemukan tuh kan yang kagak hancur tuh kalau kapal terbang kan kotak hitam ya yang tidak hancur. Kotak hitam. Nah, kalau manusia black box, tulang tunggirnya itu yang lain semua hancur. Tapi kalau memang ya Allah berkuasa ya bisa saja. Iya. Temukan bisa aja kita mau percaya juga nggak masalah, tapi yang jelas apalagi kalau kita percaya itulah menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bisa juga memelihara yang memang yang harusnya hancur tapi tidak hancur. Itu mungkin lebih memantapkan barangkali keimanan kita gitu. Amin. Percaya saja seperti itu. Baik. Jazakumullah. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau begitu
kita tutup dengan doa, tapi khusus mari kita berdoa untuk kesembuhan anggota jamaah pengajian kita, yaitu Dr. Jupria yang sekarang sedang dirawat di ruang khusus di Rumah Fatmawati. Semoga Allah cabut penyakitnya dan bisa pulih kembali. Juga kepada Bapak Rudi yang masih kurang sehat, dan jamaah yang lainnya, mari kita doakan Ustadz agar kita semua sehat dalam situasi pandemi yang dahsyat ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin dan kesehatan. Tafadhal Ustadz, menutup dengan doa. Al-Fatihah biniyati siha wal afiyah li jami'il muslimin wal muslimat, khususan li Ibu Dr. Jufriyah wa Bapak Rudi wal jamaah al-akhirin, anallaha yu'tihim asy-syifa. Allahu yarzuquna as-sihha wa asy-syifa wal qabul. Allahumma rabban nas azibil bas. Isfi wa anta syafi la syifa ila syifa syifaan la yugadiru saqaman. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa tabarak wa ta'ala min kulli sahabati rasul ajma'in. Ya rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika kalimatin sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrumna fi kulli ta'ati warzuqna. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa bil mu'anna wasrif anna ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka asy-syifa lana wa li jami'il jama'at majlis ta'lim nur syifa wa majlis ta'lim tafsir li Syekh Ali Sabuni wa khususan Ibu Dr. Jufriyah wa Bapak Rudi. Allahumma rabban nas asibil ba's anta syafi la sifa ila sifau syifa la yughadiru saqaman. Allahumma rabbal alamin rabbal arsyil azim rabbal arsyil karim ayyushfiyana. Allahumma rabbal alamin rabbal arsyil azim rabbal arsyil azim rabbal arsyil karim ayyushfiyana. Allahumma rabbal alamin rabbal arsyil azim rabbal arsyil karim ayyushfiyana. Bismillah auzubillah min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah auzubillah ma ajidu wa hadir. Bismillah auzubillah min syarri ma hadir. Bismillah auzubillah min syarri ma ajidu wa 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 hadir. Iza maridtu fa huwa yashfin wa iza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamad daimah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamad daimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna sihhatan wa 'afiyatan warzuqna sihhatan wa 'afiyatan warzuqna sihhatan wa 'afiyatan. Rabbana atina min rahmah wa hayyi' lana min rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya qadir ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah Ustaz, terima kasih atas doanya. Demikian Ibu Bapak sekalian, kita telah akhiri kajian kita ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada Rabu yang akan datang. Silakan diajak kawan-kawannya, keluarganya, ini menambah iman dan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.